Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Ini adalah Oppo Reno 7Z 5G, salah satu dari HP Oppo Reno 7 series 5G yang akan rilis, sebenarnya udah rilis kali ya, di Indonesia. HP ini bisa jadi pilihan menarik buat kalian yang ingin HP dengan desain frame yang rata, lampu LED berwarna di belakang, performa untuk pemakaian sehari-hari, dan kamera potret. Tapi di luar itu, apa yang dapat menjadi pertimbangan kalian sebelum membeli HP ini? Bersama gue Bagus, ini adalah review dari Oppo Reno 7Z 5G. Pertama, kita mulai dari unboxing. Dalam kotak pembeliannya, kita akan mendapat panduan cepat, panduan garansi, SIM card ejector, case bening, dan nomor Telkomsel dari kotak yang saya dapatkan. Satu unit HP Oppo Reno 7Z 5G, charger SuperVOOC 33W, dan kabel USB-A to USB-C. Pelindung layarnya udah terpasang di HP-nya. Hal pertama yang menarik dari HP ini tentu saja adalah desainnya. HP ini sudah mengikuti desain kekinian lah ya, dengan frame samping yang rata. Kabar baiknya, sudutnya ini nggak begitu tajam, jadi tetap berasa nyaman ya ketika dipegang dan tidak melukai tangan. Nah, tapi di balik tampilan yang retro ini ada sedikit catatan minor lah dari saya. Dan bisa aja cuman saya yang merasakan. Jadi ketika kita pasang ke casing bawaannya, rasanya seperti ada gap gitu ya antara si tombol power sama casingnya. Jadi seperti butuh tekanan yang ekstra untuk menekan tombol power ketika ingin menyalakan atau mematikan smartphone. Hal ini sebenarnya bukan masalah ya kalau kalian menggunakan sensor sidik jari atau face recognition untuk membuka smartphone. Dan mungkin setelah ganti casing juga gap ini akan hilang dan masalahnya juga ikutan hilang. Memang ini minor sekali, tapi kalau cukup sering menyalakan dan mematikan smartphone menggunakan tombol power, dan kita bandingkanlah dengan smartphone lain yang desainnya melengkung biasa ya, atau yang konvensional gitu, maka lama-lama ya akan berasa pegel juga sih, karena itu butuh effort tambahan buat neken tombol doang. Nah, terlepas dari di sampingnya ini ya, highlight utama dari desain Reno 7Z 5G itu kebanyakan memang ada di panel belakangnya. Kebetulan varian warna rainbow yang saya pegang ini itu memberikan efek-efek warna yang menarik ketika sisi belakangnya ini kita lihat dari berbagai sisi. Meskipun HP ini terlihat berkilau dengan pantulan cahayanya, tapi finishingnya itu tetap matte yang nggak meninggalkan bekas sidik jari ketika disentuh, apalagi warna rainbow ini hampir nggak kelihatan ya. Meskipun di bagian kameranya itu seperti kayak kalau dilihat menggunakan lapisan yang berbeda, yang kalau dilihat itu jadi kayak belang. Kalau warnanya bisa rata ya, gue rasa desainnya akan terlihat lebih clean dan lebih keren juga. Nah, di dua tonjolan kamera ini, kalau kalian lihat dari samping, itu akan terlihat garis putih yang sebenarnya itu adalah sebuah lampu LED. Dia bisa menyala, atau yang Oppo sebut sebagai orbit light. Nah, lampu ini itu akan menyala ketika sedang mengisi daya atau ada notifikasi yang masuk. Nah, ini semua bisa diatur nanti di bagian pengaturan. Meskipun warnanya itu cuma satu ya, biru aja, bukan RGB. Ya, nggak apa-apa juga sih, toh ini bukan HP gaming. Oh ya, di bagian HP ini ya, di sisi kirinya itu ada SIM tray hybrid yang bisa buat 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus micro SD. Secara keseluruhan, body dari Oppo Reno 7Z 5G ini punya tampilan yang menurut gue bagus dan mewah banget. Tapi secara pengalaman memakai, ya pas aja sih di genggaman dan handling yang masih enak untuk keluar masuk kantong. Salah satu alasan kenapa HP ini punya handling yang enak, itu ya karena ukurannya yang pas. Nggak gitu besar, tapi juga nggak gitu kecil. Layarnya cuma 6,4 inch yang ya memang sih sedikit lebih kecil ya dari standar HP kebanyakan sekarang, yaitu 6,5 inch. Tapi ukuran ini justru ngebuat HP itu jadi nggak banyak makan tempat, udah masuk kantong, masuk tas juga enak gitu ya, tapi masih nyaman digunakan untuk berbagai macam skenario penggunaan, kayak main game, nonton, sampai kalian mau kerja di Canva atau ngedit video di VN, itu bisa. Dan panelnya juga udah AMOLED, jadi produksi warnanya itu kan lebih kontras dan lebih puas gitu rasanya untuk mengkonsumsi konten-konten media sosial. Meskipun memang yang menjadi catatan dari layar Oppo Reno 7Z 5G ini adalah refresh rate-nya yang masih 60Hz. Di satu sisi, memang membuat tampilan grafisnya itu tentu saja ya nggak sehalus layar yang 90Hz.
Tapi layar 60Hz itu pasti lebih irit dayanya. Pengalaman visual dari layar Reno 7Z 5G ini masih tetap terasa menyenangkan lah ya. Apalagi seperti ciri khas layar AMOLED Oppo, yaitu ukuran punch hole-nya yang cukup minimalis. Yang di dalamnya menyimpan kamera 16 megapiksel untuk selfie, sedangkan dua ring kamera besar di belakangnya berisi kamera utama 64 megapiksel, 2 megapiksel kamera depth, dan satu lubang kecil berisi 2 megapiksel makro. Hasil fotonya bisa dilihat di sini. Khas Oppo Reno banget lah ya. Produksi warnanya oke, meskipun lebih condong ke biru sih ya. Detailnya dapet, HDR-nya lumayan. Kalau AI dinyalakan lebih mantep lagi. Gak terlalu lebay dan kualitasnya terjaga. Di langit senja atau fajar juga nggak kalah menarik nih hasilnya. Dengan noise yang cukup minimal. Tapi highlight dari Oppo Reno 7Z 5G ini itu justru ada di kamera potretnya yang bisa menghasilkan efek bokeh ala-ala lensa DSLR yang biasanya tuh punya lensa yang aperture besar dan harganya juga mahal sih. Hasilnya rapih dan yang terpenting optimisasi dari cahaya di objeknya itu juga ngebuat efek bokehnya itu lebih oke gitu, baik kamera depan ataupun kamera belakang. Gue pribadi suka sih, belum lagi ada efek yang namanya tuh bokeh flare portrait yang bisa bikin efek bokeh lebih dramatis lagi dengan efek pendaran cahaya di latar. Cuman dari tadi nih, pasti ada yang merasa kok kayak ada yang kurang ya? Ya, kamera ultrawide-nya nggak ada. Nah, ini salah satu catatan terbesar saya. Mungkin memang nggak banyak konsumen di segmen ini yang membutuhkan kamera ultrawide ya, tapi sayangnya itu nggak termasuk saya. Seringkali saya butuh namanya kamera ultrawide untuk foto sehari-hari karena punya angle yang lebih luas dan kasih perspektif seperti kayak ngeliat dari mata sendiri gitu. Kalau butuh kamera ultrawide, nanti bisa ambil yang Oppo Reno 7 5G. Kalau nggak butuh, kamera Reno 7Z 5G ini itu udah sangat cukup. Setidaknya HP ini ya masih dilengkapi dengan sejumlah fitur ala kamera Reno series, seperti dual view video, AI color portrait, dan ada slow-mo juga. Nah, untuk perekaman video maksimal di 1080p baik depan ataupun belakang. Performa kameranya itu memang didukung juga sih oleh chipsetnya yang sudah memiliki fitur triple ISP, yaitu Snapdragon 695. Nah, chipset ini highlight utamanya itu ada di fabrikasinya ya, yang udah 6 nanometer yang menjamin performa super irit daya. Nah, terus ada juga yang tadi gue sebut namanya triple ISP, dia pakai Spectra 346T yang punya pengaruh sebenarnya ke kecepatan pengambilan gambar dan pemrosesannya. Jadi kalau mau ngambil foto burst, dia bisa ambil 20 foto sekaligus. Meskipun gue yakin seharusnya bisa lebih lah ya. Dan yang cukup penting itu chipsetnya udah 5G dan dia kompatibel dengan jaringan 5G dari 3 operator penyelenggara di Indonesia. Meskipun sayangnya belum nyoba ya, karena di lingkungan di rumah saya nih, di Bekasi, itu belum ada yang jaringan 5G-nya. Nah, terus bagaimana dengan performanya? Skor benchmark Antutunya sih ada di angka 370 ribuan. Kalau kita bandingkan dengan chipset Snapdragon 720G yang ada di Oppo Reno 6 yang pernah kita bahas ya, peningkatannya itu sekitar 10%. Sebuah peningkatan yang bisa dibilang ya rata-rata sih, tapi mengingat ini chipset seri 6 dengan fabrikasi 6 nanometer yang irit daya, ya lumayan lah ya. Efeknya tuh bisa terasa ketika kita main Genshin Impact di low 30 fps, playable kok dengan frame drop yang cukup minim. Kalau main Call of Duty Mobile, dia bisa main di settingan very high, dengan FPS high, dengan ya cukup kompetitif lah. Meskipun ya pada akhirnya akan dimentokin kiri semua, tapi frame rate-nya kita maksimalin sih. Ya itu bisa tuh. Nah, by the way, HP ini RAM-nya udah 8GB yang bisa ditambah ya, hingga 5GB dengan fitur expandable RAM yang menggunakan kapasitas memori penyimpanan sebagai RAM tambahan. Jadi untuk multitasking ini udah enak banget lah. Saya biasanya sambil nulis artikel atau skrip itu di Google Keep, sambil buka Spotify dengerin lagu, terus sambil riset juga buka Google Chrome, ngebaca hasil rilis pers di Google Drive dan Gmail, itu semua dilakukan secara bersamaan dan bisa dilakukan ya secara bergantian juga bisa dan nggak ada kendala sama sekali. Semua aktivitas ini itu juga disokong oleh baterai 4500 mAh yang didukung pengisian daya SuperVOOC 33 watt. Baterai ini dapat menjalankan game Genshin Impact
baterai itu cuma berkurang 7% selama 30 menit di pengaturan grafis low, sedangkan pada skenario YouTube, baterai bisa berkurang 10% selama 60 menit, dan pada skenario mendengarkan musik melalui Spotify dan TWS Bluetooth, baterai akan berkurang sebesar 5% selama 60 menit. Baterai ini diisi dayanya melalui pengisian daya SuperVOOC 33 watt, yang bisa mengisi baterai dari 10 sampai 50% dalam waktu 21 menit, tambah 18 menit untuk sampai 80%, tambah 21 menit lagi untuk sampai 100%. Jadi secara total, dari 10 sampai 100%, dia butuh waktu sekitar 1 jam aja. Ya, ini angka yang menurut gue cukup baik ya, dan bisa banget kalau skenario-nya kalian lagi bangun, terus lupa ngecas ya semalam, terus mau dicas. Nah, itu bisa kalian sambil mandi, makan, lalu siap-siap gitu ya, sampai akhirnya berangkat ke kantor atau ke kampus, itu dengan baterai yang sudah penuh. Untuk mendukung pemakaian sehari-hari, si Oppo Reno 7Z 5G itu juga dilengkapi dengan sistem antarmukanya yang udah ColorOS 12, yang fiturnya cukup banyak, kayak kadar dark mode yang bisa diatur, game assistant terbaru yang bisa ngecek FPS, app tray, anti-peeping, floating window, dan masih banyak lagi. Tapi kalau saya lihat di bagian informasi sistem ya, HP ini masih running di Android versi 11. Tapi ya seharusnya nggak lama lagi bisa update lah ya. Tapi secara fitur ini udah lebih dari cukup. Oh iya, kalau yang nanya ada NFC apa enggak? Jawabannya ada. Secara keseluruhan, Oppo Reno 7Z 5G memiliki kelebihan dari segi desain, handal untuk pemakaian sehari-hari dalam konteks performa dan ukuran, kameranya bagus dengan efek bokeh yang rapih, meskipun memang ada beberapa catatan untuk yang mencari HP dengan kamera ultra wide atau refresh rate yang 90 Hz. Untuk pemakaian sehari-hari, nggak ada keluhan yang begitu major sih dari Reno 7Z 5G. Rasanya tetap serbaguna untuk kerja, gaming, atau bahkan teman rebahan gitu. Sayangnya ketika membuat video ini, saya belum dapat informasi harganya, tapi nanti bisa cek aja di kolom deskripsi atau di bawah ya, di kolom komentar. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini, follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian mesti keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.